Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tentang konsep join pada tabel di MySQL ya. Ada, ya, ya, ya. Terima kasih ya. Di materi hari ini nanti yang praktikumnya sudah sampai join tabel belum kelas ini? Join tabel udah praktikum? Enggak ada yang jawab. Belum ya? Udah Kak, Sudah. Kalau sudah harusnya ya, materi ini harusnya sudah ini ya, paham maksudnya. Kenapa kita melakukan join tabel di database MySQL atau database relasional itu tidak boleh menyimpan data dua kali ya. Contohnya bagaimana? Ini ada contoh ya. So, di sini ada contoh, ada tabel, tiga tabel, ada tabel pelanggan, ada tabel barang, ada tabel penjualan. Di sini pelanggan isinya adalah ID pelanggan, nama pelanggan, dan email. Nah, di tabel penjualan kita nggak bisa membuat tabel isinya ID transaksi, primary key, terus di sini nama pelanggan. Itu nggak bisa ya. Nah, untuk menampilkan nama pelanggan di tabel penjualan bagaimana? Kita harus merelasikan ID pelanggan ke ID pelanggan di tabel pelanggan. Menjoinkan tabelnya. Jadi yang boleh muncul di sini itu ID pelanggannya atau primary key dari tabel pelanggan menjadi foreign key, bukan nama pelanggan. Hal basic kayak gini kadang mahasiswa semester 7, semester 8 itu masih nggak paham ya. Di sini ada nama pelanggan gitu ya. Terus nanti di tabel lain ada nama pelanggan lain. Di tabel ini ada nama pelanggan lain. Itu nggak bisa ya. Walaupun di sistem nanti kalian nampilkan nama pelanggan di transaksi penjualan. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Menampilkan nama pelanggan di tabel transaksi ini, tabel penjualan, yaitu dengan cara join. Bisa dipahami ya? Ini sederhana, tapi kalau nggak berhatiin, pasti kelewat dan pasti salah ketika skripsi ataupun kerja praktek. Dan itu layak dipukul ya orangnya. Udah dijelasin berkali-kali, tapi masih salah. Nah, tujuan join itu seperti itu, untuk menampilkan data yang tidak muncul di tabel kita. Yang pertama ada inner join. Yang kedua ada left outer join dan right outer join. Yang ketiga sebenarnya ada implicit join. Nanti kita pakai yang paling sering dipakai itu implicit join. Nah, inner join itu bagaimana? Ini contoh inner join. Seumpama kita ingin melakukan menampilkan data berikut ya. ID pelanggan, nama, ini kan umum ya. Nama terus nama pelanggannya, terus dia melakukan tanggal transaksi tanggal berapa, terus total transaksinya berapa. Nah, ID pelanggan sama nama ini dari tabel pelanggan. Tanggal transaksi dan total transaksi ini dari tabel penjualan. Kita gabungkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Kita melakukan join, query join. Contohnya ini, query-nya select. Select itu untuk menampilkan ya. Apa saja yang ditampilkan yang pertama? pl.id pelanggan. PL di depan itu alias untuk tabel pelanggan ya, kita singkat. Kemudian nama, kemudian tanggal transaksi, kemudian total transaksi. From dari mana? Dari tabel pelanggan spasi PL. PL ini adalah alias untuk singkatan. Biar nulisnya agak panjang, kita singkat PL. Join, kita joinkan dengan penjualan PN on.
ketika pelanggan di ID pelanggan di tabel pelanggan itu sama dengan ID pelanggan di tabel penjualan. Bisa dipahami ya? Ini nanti saya minta praktekkan satu-satu sebagai tugas setelah mata kuliah ini. Ini contoh inner join. Nanti datanya tampilannya seperti ini. Kemudian ada outer join. Nah, outer join itu dibagi menjadi dua. Ada left join dan right join. Join tabel sebelah kiri dan join tabel sebelah kanan. Perbedaannya apa? Perbedaannya di output. Perbedaannya di output. Ini contohnya. Kan tadi kita punya tabel pelanggan sama tabel transaksi ya. Tabel pelanggan kiri, tabel transaksi kanan. A dan B. Di sini dia akan menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan. Itu left outer join-nya. Menampilkan data dari tabel di sebelah kiri. Query-nya bagaimana? Query-nya select sama tadi yang di select yang ditampilkan from pelanggan PL left join. Kalau tadi join aja ini left join. Penjualan using ID pelanggan. Perbedaannya di sini. Kalau ini dijalankan query ini outputnya berbeda. Di sini yang tampil sama ya, kolomnya sama, tapi data yang keluar itu berbeda. Data keluar di sini ada pelanggan dengan nama Delta. Tapi dia tidak punya transaksi dan tidak punya total transaksi. Tapi tetap ditampilkan. Karena dia menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri atau dari tabel pelanggan. Kalau kita balik lagi ke datanya, di sini, di sini kan ada tabel pelanggan. Di sini ada alfa, beta, Charlie, delta. Nah, di tabel penjualan ini yang melakukan transaksi itu hanya user satu atau pelanggan 1, 2, 3 atau alfa, beta, Charlie. Delta itu tidak melakukan transaksi, makanya kosong. Nah, selanjutnya kalau rank after join dia menampilkan seluruh data di tabel pelanggan, di tabel penjualan. Sama seperti tadi, cuma perbedaannya di sini right. Dia akan menampilkan seluruh tanggal transaksi dan total transaksi. Tapi ada satu transaksi yang dia tidak memiliki ID pelanggan sama nama. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Yang terakhir, ini ada istilah namanya implicit join. Ya. Nah, implicit join ini yang paling sering dipakai. Termasuk saya juga lebih sering pakai implicit join untuk menjoinkan tabel. Kenapa? Karena lebih mudah. Implicit join itu kalau digambarkan dia pakai klausa where. Contohnya saya pengen menampilkan ID pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi. Kita tinggal tulis select PL, singkatan dari tabel pelanggan, ID pelanggan, nama, transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi from pelanggan PL, penjualan PN, ya, where di mana ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel penjualan. Dia akan menampilkan data
seperti di inner join. Jadi menampilkan yang ada transaksinya aja. Perhatikan bahwa hasil tersebut sama persis dengan inner join, sehingga dapat ditemukan bahwa implicit join itu sama dengan inner join. Oke. Jadi ada tiga ya, diingat-ingat. Ada inner join, right outer join, sama left outer join. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk materi join tabelnya? Supaya lebih jelas, ini kita masuk semester pertemuan 8 ya. Saya minta yang ada di materi itu silakan dipraktekkan di database nama dan NIM masing-masing ya. Sebuah tugas judulnya praktek inner, outer, dan implicit join. Batas pengumpulannya 1 minggu ya. Deskripsi tugasnya masing-masing mempraktekkan inner, koma, outer, dan implicit join dari materi. Jadi otomatis kalian harus buat tabel dulu yang ada di materi, pelanggan dan penjualan. Kemudian isi data sesuai di materi. Oh ini atasannya ada lagi ya. Masuk ke database NIM nama masing-masing ya. Yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi harus pakai database NIM nama masing-masing, isi data sesuai di materi, lakukan join ya. Inner, outer, dan implicit. Semuanya di screenshot, ditaruh di PDF. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Kalau nggak ada silakan dikerjakan ya tugasnya, terus dikumpulkan. Nanti habis itu saya sih pengennya di mata kuliah ini sampai koneksi database dan menampilkannya ke sistem ya. Sehingga sudah ada gambaran. Oke, kalau ini saya cukupkan. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya minggu depan itu libur ya, tapi kemungkinan online aja ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.